Ketika Christopher Columbus mendarat di Bahama pada 12 Oktober 1492, ia yakin telah menemukan jalur baru menuju Asia. Yang tidak ia sadari, langkahnya di pantai berpasir itu akan membuka pintu menuju salah satu babak paling kelam dalam sejarah peradaban manusia, sebuah era penemuan yang bagi penduduk asli benua ini berarti genosida, perbudakan, dan pemusnahan budaya. Sebelum Columbus datang, benua Amerika telah dihuni selama lebih dari 15.000 tahun oleh penduduk asli yang beragam. Mereka bukan orang biadab seperti yang digambarkan para penjajah, melainkan masyarakat dengan peradaban kompleks, suku Iroquois dengan konfederasi demokratisnya, Cherokee dengan bahasa tulisnya, dan jaringan perdagangan lintas benua yang menghubungkan berbagai bangsa. Populasi mereka diperkirakan mencapai 50 hingga 100 juta jiwa di seluruh benua, angka yang setara atau bahkan melebihi populasi Eropa saat itu. Namun semua itu akan hancur dalam waktu singkat setelah kedatangan orang-orang Eropa. Pada 3 Agustus 1492, Columbus berlayar dari Spanyol dengan 3 kapal, Nina, Pinta, dan Santa Maria. Ia ingin menjadi kaya dan terkenal, dan Raja Spanyol mengiming-imingi 10% dari kekayaan yang ditemukan serta gelar bangsawan. Pada 12 Oktober, mereka mencapai daratan, bukan Hindia Timur seperti dugaannya, melainkan pulau di Bahama yang kemudian ia namai San Salvador. Di sana, ia bertemu dengan suku Taino yang ramah. Kedatangannya disambut hangat oleh suku tersebut. Kedatangan Columbus disambut seperti raja. Columbus diberi hadiah, makanan serta pelayanan yang baik. Tetapi niat buruk Columbus muncul. Columbus menulis dalam jurnalnya, mereka seharusnya menjadi pelayan yang baik dan terampil. Saya percaya mereka dapat dengan mudah dijadikan Kristen dan diperbudak. Janji itu ia tepati. Pada ekspedisi keduanya tahun 1493, Columbus mulai memperbudak penduduk asli dan mengirim 500 budak ke Spanyol. Sistem encomienda diterapkan, penduduk pribumi dipaksa bekerja di tambang dan perkebunan dengan dalih, perlindungan, dan pengkristenan. Kedatangan Eropa memicu apa yang disebut pertukaran Columbus. Tanaman seperti jagung, kentang, dan tomat dibawa ke Eropa. Sementara gandum, gula, dan kuda masuk ke Amerika. Namun pertukaran paling mematikan adalah penyakit. Cacar, campak, dan influenza, yang tidak dimiliki kekebalan oleh penduduk asli, menghancurkan populasi mereka. Di Hispaniola yang kini Haiti dan Republik Dominika, populasi anjlok dari sekitar 300.000 jiwa pada 1492 menjadi hanya 500 jiwa pada 1548. Penurunan 99,8% hanya dalam setengah abad. Seiring menurunnya populasi pribumi akibat penyakit dan pembantaian, para penjajah mencari sumber tenaga kerja baru. Maka dimulailah babak kelam lainnya dalam sejarah Amerika. Pada 20 Agustus 1619, sebuah kapal bernama White Lion tiba di Jamestown, Virginia, menjual sekitar 20 orang Afrika yang direbut dari kapal budak Portugis. Mereka adalah orang-orang pertama dari sekitar 12,5 juta jiwa yang akan dicabut dari tanah asal mereka di Afrika dan dikirim melintasi Atlantik dalam perdagangan budak transatlantik. Perjalanan itu sangat tidak manusiawi. Hampir separuh dari mereka meninggal di kapal sebelum mencapai tujuan. Mereka yang selamat akan diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai properti yang bisa dibeli, dijual, dan diwariskan. Sistem perbudakan di Amerika berkembang pesat, terutama di wilayah selatan dengan perkebunan kapas dan tembakau. Para budak dilarang belajar membaca dan menulis, gerak mereka dibatasi, dan hukuman brutal menanti siapapun yang memberontak. Pada 1860, menjelang penghapusan perbudakan, sensus AS mencatat hampir 4 juta orang, sekitar 13% dari total populasi, masih hidup dalam status budak. Pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaannya dengan deklarasi agung bahwa semua manusia diciptakan setara. Namun ironisnya, dokumen yang sama menyebut penduduk asli Amerika sebagai orang biadab yang kejam. Thomas Jefferson, penulis deklarasi itu, adalah pemilik lebih dari 200 budak. Dan kebijakan pertamanya setelah membeli Louisiana dari Prancis pada 1803 adalah merencanakan pemindahan paksa suku-suku Indian ke barat sungai Mississippi. Pada 1830, Presiden Andrew Jackson menandatangani Indian Removal Act. Undang-undang ini memberi wewenang pemerintah federal untuk memindahkan paksa suku-suku di Tenggara Amerika ke wilayah barat Mississippi, yang disebut sebagai Indian Territory, kini Oklahoma.
Meskipun debat di Kongres berlangsung sengit, dengan suara tipis 102 berbanding 97 di DPR, undang-undang ini akhirnya disahkan. Kebijakan ini bukan gagasan Jackson semata, melainkan konsensus nasional yang telah dirintis sejak era Jefferson. Lebih dari 200 perjanjian yang sebagian besar tidak setara telah dibuat dengan berbagai suku, dicapai melalui tekanan militer, penipuan, dan paksaan. Cherokee adalah salah satu suku yang paling gigih melawan pemindahan paksa. Mereka telah mengadopsi banyak aspek budaya Eropa, memiliki konstitusi tertulis, sistem pemerintahan sendiri, bahkan menang di Mahkamah Agung AS melalui kasus Worcester v. Georgia, 1832, yang membatalkan Undang-Undang Georgia yang merampas hak mereka. Namun Presiden Jackson dikatakan menanggapi, John Marshall telah membuat keputusannya, sekarang biarkan dia menegakkannya. Putusan Mahkamah Agung diabaikan. Pada Mei 1838, proses pemindahan Cherokee dimulai. Lebih dari 16.000 orang Cherokee diusir paksa dari rumah mereka di Tennessee, Alabama, North Carolina, dan Georgia. Mereka dikumpulkan di kamp-kamp, kemudian dipaksa berjalan kaki sejauh 1.200 mil menuju Oklahoma. Perjalanan yang berlangsung hingga musim dingin 1838-1839 ini kemudian dikenal sebagai Trail of Tears, Jalan Air Mata. Lebih dari 1.000 orang, terutama yang tua, muda, dan sakit, tewas di perjalanan. Ratusan lainnya melarikan diri. Ribuan lainnya tewas akibat kelaparan, kedinginan, kelelahan, dan penyakit. Namun Cherokee bukan satu-satunya korban. Suku Choctaw, Creek, Chickasaw, dan Seminole juga mengalami nasib serupa. Bahkan, yang jarang diketahui, puluhan suku di utara juga diusir pada periode yang sama. Delawares, Lenapes, Haudenosaunee, Ho-Chunks, Kichkapoos, Miamis, Ojibwes, Ottawas, Potawatomis, Shawnees, dan Wyandots. Semuanya kehilangan tanah leluhur mereka. Ambil contoh suku Sauk dan Meskwaki. Ketika mereka menolak meninggalkan Illinois, tentara AS mengejar mereka hingga ke Wisconsin. Pada Agustus 1832, di muara sungai Bed Axe, kapal perang AS melepaskan tembakan meriam ke arah pria, wanita, dan anak-anak yang berusaha menyeberangi sungai dengan rakit. Sekitar 260 orang tewas dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Bed Axe. Mereka yang selamat terus menderita. Populasi mereka merosot dari 6.500 jiwa pada 1830 menjadi hanya 1.280 pada 1860, penurunan 80% hanya dalam 3 dekade. Sejak deklarasi kemerdekaan 1776 hingga akhir abad ke-19, pemerintah AS meluncurkan lebih dari 1.500 serangan terhadap suku-suku Indian. Pada 1814, pemerintah AS secara resmi menawarkan hadiah $50 hingga $100 untuk setiap tengkorak Indian yang diserahkan. Di California pada era demam emas 1850-an, tengkorak atau kulit kepala Indian dihargai $5, sementara upah harian rata-rata hanya 25 sen. Dari 1846 hingga 1873, populasi Indian California turun dari 150.000 menjadi hanya 30.000 jiwa. Pada 1862, pemerintah mengesahkan Homestead Act, yang memberi setiap warga kulit putih di atas 21 tahun hak atas tanah hingga 160 acre, sekitar 64 hektar, hanya dengan membayar $10. Kebijakan ini memicu gelombang perampasan tanah Indian secara besar-besaran. Jika fisik tidak cukup dimusnahkan, maka budaya mereka yang menjadi sasaran. Sejak akhir abad ke-19, pemerintah AS mendirikan sekolah-sekolah asrama dengan moto kejam, bunuh Indian, selamatkan manusia-nya. Anak-anak Indian diambil paksa dari orang tua mereka, rambut panjang mereka dipotong, yang sakral bagi banyak suku. Nama mereka diganti dengan nama Inggris, dan mereka dilarang berbicara dalam bahasa ibu mereka, dengan hukuman fisik bagi yang melanggar. Ratusan bahasa punah dalam proses ini. Pada 1930, Biro Urusan Indian memulai program sterilisasi paksa terhadap perempuan Indian melalui layanan kesehatan Indian, dengan dalih melindungi kesehatan mereka, bahkan sering tanpa sepengetahuan mereka. Pada awal 1970-an, lebih dari 42% perempuan Indian usia subur telah disterilkan. Sekitar 70.000 perempuan menjadi korban program ini. Sejak 1970-an, para akademisi mulai menggunakan istilah genosida untuk menggambarkan apa yang terjadi pada penduduk asli Amerika.
Buku seperti American Holocaust karya David E. Stannard dan A Little Matter of Genocide karya Ward Churchill mendokumentasikan kekejaman ini secara sistematis. Majalah Foreign Policy berkomentar bahwa kejahatan terhadap penduduk asli Amerika sepenuhnya konsisten dengan definisi genosida dalam hukum internasional. Pada Juni 2020, di tengah gelombang protes rasial setelah kematian George Floyd, patung Christopher Columbus setinggi 3 meter di Saint Paul, Minnesota, ditumbangkan oleh aktivis penduduk pribumi Amerika. Sudah saatnya Columbus digulingkan, kata Mike Forcia, salah satu aktivis. Di Richmond, Virginia, patung Columbus yang dibuat 1927 dibakar dan dicemplungkan ke danau. Kepala patung di Boston dipenggal. Di dekatnya, seseorang menulis, Columbus melambangkan genosida. Sejarawan memperkirakan populasi penduduk asli Amerika Utara pada 1492 sekitar Mei 15 juta jiwa. Pada 1890, jumlah itu menyusut menjadi hanya 250.000, penurunan hingga 98%. Bukan karena takdir, bukan karena mereka kalah dalam persaingan alam, melainkan karena kebijakan genosida yang sistematis dan dirancang dengan saksama. Warisan sejarah ini masih terasa hingga kini. Dalam segala situasi, kebenaran sejarah harus terus diungkapkan, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak akan pernah terulang. Nenek moyang Amerika adalah penduduk asli yang telah mendiami benua ini selama lebih dari 15.000 tahun. Mereka memiliki peradaban maju, bahasa beragam, dan hubungan spiritual yang dalam dengan tanah leluhur. Pengusiran mereka adalah proses panjang dan sistematis, bukan sekadar perang suku atau nasib tak terelakkan. Itu adalah kebijakan yang dirancang, didanai, dan dilaksanakan oleh pemerintah Amerika Serikat selama lebih dari 1 abad. Dampaknya masih terasa hingga hari ini, kemiskinan, kesehatan buruk, trauma kolektif, semua adalah warisan dari kebijakan yang secara aktif berusaha menghancurkan bangsa pribumi. Namun bangsa pribumi tidak punah. Mereka masih di sini. Masih berjuang. Masih mempertahankan identitas mereka. Dan cerita mereka adalah bagian penting dari sejarah Amerika yang tidak bisa terus diabaikan.